Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pembelajaran ketiga tema 2. Marilah sebelum belajar, anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum belajar anak-anak, mari kita ucapkan selamat Hari Raya Galungan bagi teman-teman kita yang beragama Hindu. Ya, tentunya kita tinggal di Bali harus saling toleransi, menjaga keberagaman kita. Ya. Selanjutnya, kali ini kita fokus pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak baca dan dipahami dengan cara di-pause video ini. Ya. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Ya, tentunya kalian sudah tahu, yaitu sumber energi angin. Selanjutnya, ya, ini adalah pembahasan muatan pelajaran penjelasan anak. Jadi Pak Guru langsung kasih jawabannya, bisa kalian pause. Karena penjas muatannya pelajarannya sudah berdiri sendiri. Ya, silakan kalian pause. Sekarang muatan IPA. Sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Sudah jelas sumber energi angin. Ya. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Ya. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Ya. Jadi kalian bisa membuat kincir angin dari kertas sesuai ada di buku kalian. Bisa juga membuat kincir angin dari plastik. Ya, ini kalian baca, pahami alat dan bahan. Ya, dari kertas, ya, dan dari plastik. Ini bentuk kincir anginnya, anak. Jadi jika ada kesempatan kalian bisa membuat kincir angin, ya, bisa kalian buat di rumah. Ya, seperti ini bentuknya. Tentunya saat membuat kincir angin, ya, kalian panduan keselamatan kerja dalam kegiatan tuh harus kalian pahami. Ya, ketika kalian menggunakan benda tajam, ya, jadi ya, lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Ini ya, kalau di sekolah, karena ini di rumah, kalian harus dengarkan arahan dari orang tua kalian. Ya, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Ya, kalian silahkan bisa mencoba membuat di rumah anak-anak. Ya, bawa kincir anginmu. Ya, setelah kalian membuat, silahkan kalian mencoba keluar rumah. Ya, bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas keluar rumah. Ya, karena di rumah. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar kelas. Tuangkan air bagian atas baling-baling. Selanjutnya, ya, perhatikan apa yang terjadi. Ya, ini langsung kita ke pembahasan kunci, ya, yang ada di buku paket kalian, halaman 23. Diskusikan persamaan dan perbedaan kedua kincir tersebut dengan temanmu. Persamaan kedua kincir. Persamaan kincir angin dan kincir air yaitu keduanya merupakan alat sederhana dan cukup mudah untuk dibuat, tidak menghasilkan polusi, dan dapat bergerak karena adanya energi kinetik. Yang B, perbedaan kedua kincir. Persamaan kincir angin dan kincir air yaitu kincir angin bergerak menggunakan tenaga angin, sedangkan kincir air bergerak menggunakan tenaga air. Ya, amatilah proses kerja kincir. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kincir angin, ya. Kincir angin mempunyai titik tumpu poros pada tengah dan memiliki bilah. Bilah kincir akan bergerak apabila ditiup angin. Semakin kencang angin yang ditiupkan, maka semakin cepat kincir berputar. Ya. Kemudian kincir air. Proses kerja kincir air hampir sama dengan proses kerja kincir angin.
Hanya saja yang membedakannya adalah energi yang membuatnya bergerak, di mana kincir air digerakkan oleh air ya. Bisa kalian amati dalam video ini anak-anak. Ya, jadi kalian bisa memasang kincir angin kalian, dicoba di depan rumah ya, taruh, ditancapkan seperti itu kalau pas ada angin. Ya, selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Ayo menulis. Tuliskan laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan ya. Nama percobaan uji energi angin ya. Tujuan percobaan membuktikan bahwa energi dapat menggerakkan kincir. Alat-alat: lidi, sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, pin, paku payung ya. Ini alat-alat yang mudah didapatkan. Kemudian langkah kerja: ambil kertas lalu buat garis pada diagonal persegi. Buat persegi kecil di bagian tengah untuk memberi batas guntingan. Potong kertas mengikuti diagonal sampai garis persegi kecil di tengah. Hasil percobaan: kincir angin hanya akan berputar jika ada angin yang berhembus atau tertiup. Kesimpulan: berdasarkan hasil percobaan dapat dilihat bahwa kincir angin berputar saat terdapat angin yang bertiup. Hal tersebut membuktikan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir ya. Berdasarkan hasil percobaanmu, diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman ya. Kalau dalam kelas ya, kelompok contoh. Apa sumber energi kincir angin? Sumber energi kincir angin yaitu energi angin. Yang kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Kincir angin dapat berputar jika angin meniup bilah kincir, kemudian menggerakkan poros kincir, sehingga kincir angin dapat berputar ya. Yang ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan untuk bermain sebagai pengubah energi angin menjadi energi gerak pada baling-baling, menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum, digunakan sebagai alat untuk pembangkit listrik tenaga angin ya. Ayo renungkan. 1. Tuliskan 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kincir angin dapat digunakan sebagai mainan ya. Manfaat kincir air: yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Terus yang kincir angin, membantu penyaluran air dalam irigasi. Yang kedua, dapat dijadikan objek wisata ya. Ini yang kincir air. Yang ketiga, kincir angin membantu proses penggilingan hasil pertanian seperti padi dan gandum. Untuk kincir air, yang ketiga, membantu proses irigasi untuk pertanian dan perkebunan. Yang keempat, mengeringkan hasil panen ya. Yang keempat, digunakan sebagai alat pengering laut. Yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Yang kelima, untuk membantu menggiling hasil pertanian. Menurutmu, apakah pelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Iya, pelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan karena kita dapat mengetahui cara kerja dari kincir angin dan kincir air, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kali ini pembelajaran sudah berakhir. Mudah-mudahan tetap sehat. Anak-anak jangan lupa selalu rajin cuci tangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.